Kisah memilukan sekaligus mengerikan terjadi di salah satu penerbangan di kota Jakarta tahun 1982. Inilah kisahnya. Now it's summertime. Kamis pagi di akhir bulan Oktober tahun 1982, bandara di Jakarta dihebohkan dengan kisah penampakan seorang wanita yang selalu terlihat di lorong-lorong bandara, bahkan terlihat di toilet wanita. Kisah ini bahkan kerap kali diceritakan oleh beberapa staf dari salah satu maskapai. Mereka menyebutkan seringkali melihat sosok perempuan dengan wajah yang sangat mengerikan dan juga pucat. Kisah mengenai hantu perempuan ini terdengar sampai ke telinga Laras, Santi dan juga Irma. Mereka ini adalah 3 orang pramugari yang memiliki jadwal penerbangan yang padat di hari itu. Ketiga gadis cantik ini adalah pramugari dari maskapai yang justru krunya pernah menceritakan kejadian horor dari pagi hari di bandara itu. Laras, Irma dan Santi ini adalah gadis berusia sekitar 21 tahun hingga 25 tahun dan merupakan pramugari andalan di maskapainya. Mereka agak heran setibanya mereka di bandara, mereka terus saja mendengar adanya berita mengenai horornya bandara itu di hari Kamis pagi. Saat mereka tiba di bandara, kemudian mereka bersiap untuk terbang pada pukul 1 siang hari, tapi saat itu mereka terus mendengar mengenai kisah yang sangat mengerikan di toilet bandara. Santi dan juga Laras ini sahabat dekat karena jadwal penerbangan mereka ini selalu sama, tapi tidak dengan Irma. Ini adalah kali pertamanya Irma bertemu dengan Laras dan juga Santi. Setelah kru siap, kemudian mereka mulai menuju ke pesawat dan mereka melakukan persiapan sebelum penerbangannya. Penumpang pun naik dan penerbangan saat itu lancar menuju ke Medan. Namun sesaat sebelum pesawat ini mendarat, Irma sempat mendengar adanya pembicaraan dari penumpang yang mengatakan adanya sosok misterius di dalam pesawatnya. Pesawat ini mendarat dan saat itu Irma tidak menghiraukan perkataan dari beberapa penumpang. Pesawat ini mendarat dan seluruh krunya sempat istirahat di bandara untuk mempersiapkan perjalanan berikutnya. Perjalanan berikutnya adalah menuju ke Denpasar, Bali. Saat itu seluruh penumpang masuk beserta dengan kru pesawatnya. Namun ternyata hanya beberapa saat setelah para penumpang masuk, mereka mengatakan mencium bau amis darah di dalam kabin penumpang. Bau amis darah ini sepertinya tercium kemudian hilang dan tercium lagi. Hal ini mengganggu beberapa penumpang yang lain sampai mereka menanyakan kepada pramugari, bau apa sebenarnya yang mereka cium? Tapi tidak satupun dari ketiga pramugari ini yang mencium adanya bau yang aneh di dalam kabin penumpang. Penerbangan cukup lancar meskipun tetap ada desas-desus atau rumor mengenai bau yang aneh dan mereka curiga ada sesuatu yang terjadi di dalam penerbangan ini. Pesawat ini pun tiba di Bali dengan selamat. Seluruh penumpang turun, namun beberapa di antara mereka masih terlihat ketakutan. Setelah seluruh penumpang turun, maka kru pesawat ini juga turun dan beristirahat sebentar di terminal untuk mempersiapkan penerbangan selanjutnya menuju ke Jakarta atau kota tempat asal penerbangan ini. Ketika kru siap untuk penerbangan selanjutnya sekitar pukul 5 sore, saat itu kru mulai masuk ke dalam pesawat dan bersiap untuk menyambut seluruh penumpang. Dan di saat itulah Laras, Santi dan juga Irma menyambut seluruh penumpang dengan senyuman terbaik mereka, meskipun saat itu mereka sangat lelah. Setelah melakukan seluruh persiapan, pesawat ini segera mengudara pada pukul 7 malam waktu setempat. Dan di saat itulah tiba-tiba saja kejadian aneh mulai terjadi. Awalnya ada beberapa penumpang yang memesan makanan kepada pramugari Irma. Saat itu Irma segera menyiapkan makanannya. Namun setelah makanan itu selesai atau disiapkan, ketika ia akan mengantar ke salah satu penumpang, tiba-tiba saja penumpang ini mengatakan bahwa ia telah mendapatkan makanan dari salah satu pramugari. Irma cukup heran karena saat itu penumpang memesan makanan kepada Irma. Siapa sebenarnya yang menyiapkan makanan
penerbangan itu untuk penumpang tersebut. Irma sempat mengeluhkan hal ini kepada Santi, namun Santi menduga saat itu yang memberikan makanan adalah Laras. Maka kecurigaan mereka kemudian segera ditepis jauh-jauh. Salah satu kejadian mistis lainnya dialami lagi oleh Irma ketika ia sedang mengambil sampah dari beberapa penumpang. Tiba-tiba saja ada seorang penumpang remaja yang memanggilnya dan menggenggam tangannya. Penumpang ini mengatakan kepada Irma bahwa ia baru saja melihat seorang pramugari yang mungkin saja sakit. Karena setelah ia keluar dari toilet, ia melihat pramugari itu sangat pucat. Ia terlihat tersenyum namun sepertinya menahan kesakitan. Irma saat itu masih berpikir bahwa pramugari yang dilihat ini mungkin saja Laras atau juga Santi yang kelelahan akibat penerbangan. Tapi pemikirannya itu tiba-tiba saja ditepis setelah ada salah seorang penumpang wanita berusia sekitar 50 tahun berteriak. Wanita itu tiba-tiba saja berteriak, "Hantu!" Dan Irma langsung melihat ke arah penumpang itu. Penumpang itu berteriak dan mengatakan ia baru saja melihat sesosok wanita yang sangat mengerikan. Ia melihat wanita itu berwajah pucat, rambutnya berantakan dan tatapannya kosong. Namun hal yang lebih mengerikan lagi adalah ketika ia melihat sesosok laki-laki dengan wajah yang penuh luka. Bahkan keningnya ini terluka dengan sangat parah sampai mengeluarkan darah yang tidak henti-hentinya. Hanya sesaat setelahnya seluruh penumpang di dalam penerbangan itu panik. Mereka berteriak dan sebagian besar langsung melihat ke arah belakang pesawat. Mereka menduga bahwa itu hanyalah halusinasi dari salah seorang penumpang yang baru saja berteriak. Namun sebagian meyakini bahwa memang sosok wanita itu ada di dalam pesawat tersebut. Intercom berbunyi, kemudian Santi segera mengangkat telepon itu dan Kapten menanyakan apa yang terjadi di kabin penumpang hingga ia mendengar suara gaduh dan suara teriakan. Santi langsung melaporkan kepada Kapten bahwa salah seorang penumpang baru saja melihat sosok penampakan dan itulah yang membuat seluruh penumpang panik. Bahkan ia mengatakan bahwa ketiga pramugari ini tidak bisa melakukan apapun untuk menenangkan seluruh penumpang yang sedang ketakutan. Bahkan salah seorang penumpang sampai berteriak dan mengatakan, "Pesawat ini berhantu!" Hanya sesaat setelahnya Kapten langsung memberikan pengumuman kepada seluruh penumpang agar seluruh penumpang tetap duduk di kursinya masing-masing karena pesawat ini akan segera mendarat di Jakarta. Benar saja, hanya beberapa saat setelahnya pesawat ini mendarat dengan aman di Jakarta. Namun, seluruh penumpang saat itu terburu-buru untuk keluar dari kabin penumpang karena mereka ketakutan dan sebagian dari mereka percaya bahwa pesawat itu berhantu. Cerita mengenai hantu dan pesawat berhantu ini tidak berhenti hanya di pesawat, tapi sampai ke terminal bandara. Karena setelah seluruh penumpang turun, maka kru juga ikut turun dan di sanalah mereka terus mendengar adanya kisah hantu di penerbangan. Setelah seluruh penumpang turun, maka kru pesawat ini juga turun dan sesampainya mereka di lounge milik maskapai, lagi-lagi mereka mendengar adanya kisah hantu di penerbangan maupun kisah hantu di bandara. Saat itu Laras, Santi dan juga Irma langsung ikut ke beberapa orang yang sedang membahas mengenai adanya hantu di bandara. Muncul sebuah ide dari Santi untuk mengajak Laras di pukul 11 malam berada di toilet wanita. Saat itu bahkan Laras tidak menolak, ia mengatakan bersedia mengikuti apa yang diinginkan oleh Santi, melihat sosok hantu wanita. Tibalah sekitar pukul 11 lewat 10 malam. Saat itu harusnya mereka sudah pulang ke rumahnya masing-masing, tapi akhirnya Santi mengajak Laras untuk menuju ke lorong-lorong bandara yang mulai sepi. Tapi di sana mereka tidak menemukan adanya penampakan hantu wanita. Santi kemudian beralih ke bagian toilet wanita. Saat itu ia baru melangkahkan kakinya, namun tiba-tiba saja Santi mendengar suara perempuan yang bersenandung. Dan kemudian tiba-tiba saja setelah itu Santi mendengar adanya bunyi langkah kaki. Santi menduga bunyi langkah kaki ini berasal dari suara langkah kaki seorang wanita terdengar dari sepatu yang digunakannya. Langkah kaki Santi mulai goyah dan ia mulai berkeringat. Ia langsung menanyakan kepada Laras, "Laras, apakah kamu mendengar adanya suara wanita bersenandung dan langkah kaki?" Namun tidak ada jawaban dari arah Laras. Saat itu Santi terus jalan dan kali ini langkahnya
semakin pelan. Ia kemudian mulai bertanya lagi, "Laras, apakah kamu tidak takut?" Tapi lagi-lagi tidak ada jawaban dari Laras. Karena curiga, Santi kemudian menoleh ke belakang dan melihat Laras tidak lagi ada di belakang badannya. Ia kemudian langsung marah dan saat itu mengatakan, "Gimana Laras? Bukankah tadi mau ikut penelusuran? Tapi saat ini malah Laras hilang, kabur." Saat itu perasaan Santi mulai campur aduk, takut dan semakin takut. Namun hal yang ia lakukan adalah terus berjalan menuju ke toilet wanita. Lampu di toilet wanita itu mulai berkedip beberapa kali dan ada beberapa lampu yang tiba-tiba saja mati. Ketakutan di hati Santi mulai memuncak dan hanya sepersekian detik ia tiba-tiba saja melihat sosok wanita. Wanita ini berambut panjang, tatapannya kosong dan menatap Santi dan saat itu terlihat kaki serta bahunya patah. Ia pun terlihat kesulitan untuk berdiri. Satu hal yang Santi yakini bahwa wanita itu adalah Laras. Badan Santi seketika kaku, kakinya bergetar, bahkan mulutnya keluhannya untuk berteriak minta tolong. Saat itu Santi berupaya dengan sangat keras untuk membalikan badannya dan untuk segera berlari keluar dari toilet wanita itu. Cukup jauh jaraknya toilet wanita menuju keluar bandara, tapi ia berusaha berlari dengan sangat kencang. Namun tiba-tiba belum sampai di pintu depan bandara, ia dipanggil oleh salah seorang operator dari maskapainya. Operator maskapai itu malah menyebutkan bahwa, "Mbak Santi, saya baru saja mendengar kabar duka bahwa Mbak Laras baru saja meninggal kemarin akibat kecelakaan." Santi saat itu bingung dan mulutnya kaku, keluh, tidak bisa berbicara apapun. Saat itu operator mengatakan bahwa, "Mbak Santi, mungkin saja kita adalah orang pertama yang tahu mengenai kecelakaan ini." Beberapa hari setelahnya Santi dan Irma langsung berkunjung ke rumahnya Laras untuk memastikan apakah informasi yang mereka dengar dari operator itu benar atau tidak. Selama di perjalanan, Santi bahkan tidak percaya dan berusaha tidak percaya mengenai kabar yang ia dengar. Sesampainya Santi di sebuah rumah cukup kecil di bilangan Jakarta Selatan. Rumah itu terlihat kuno dan di depan ia melihat sebuah bendera berwarna kuning. Hati Santi saat itu mulai ketakutan dan mulai meyakini bahwa ada seseorang yang meninggal di rumah itu. Itu adalah kediaman Laras dan saat itu Santi dan juga Irma disambut oleh sang ayah. Tanpa banyak bicara, sang ayah langsung menjelaskan bahwa Laras mengalami kecelakaan hanya beberapa saat setelah ia berangkat dari rumahnya. Saat itu sekitar pukul 11 siang, Laras pamitan kepada orang tuanya karena ia buru-buru, ia takut terlambat untuk pergi ke bandara. Laras menggunakan taksi berwarna kuning dan ia segera meluncur ke bandara. Namun hanya beberapa saat setelahnya sang ayah mendapatkan kabar dari polisi bahwa taksi yang ditumpangi oleh anaknya mengalami kecelakaan. Setelah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian, sang ayah langsung menuju ke lokasi yang disebutkan oleh polisi. Benar saja taksi yang ditumpangi oleh anaknya justru benar mengalami kecelakaan tunggal setelah menabrak marka jalan. Saat itu sang ayah bingung apa yang harus ia lakukan, tapi ia langsung membawa anaknya menuju ke rumah sakit dibantu oleh beberapa pengguna jalan lainnya. Belum sempat sang ayah membawa anaknya ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan, namun Laras dan supir taksi itu meninggal di tempat. Ketika mendengarkan cerita sang ayah ini, Santi dan juga Irma sempat tidak percaya hingga kemudian sang ibu terlihat melintas dengan senyuman tipis. Saat itu sang ibu mengatakan kepada Santi dan juga Irma, "Biarkanlah Laras anak saya tetap hidup dan tinggal di rumah ini dan tetap bekerja seperti biasanya." Nah, saat itu Irma dan juga Santi sempat bingung apa yang dimaksudkan oleh sang ibu ini. Namun ternyata ibunya Laras belum selesai bicara. Saat itu ia melanjutkan pernyataannya dengan, "Mungkin kalian bingung dengan pernyataan saya, tapi tahukah kalian, Laras sangat bahagia. Dan kebahagiaannya ini ditunjukkan dengan pelukan kasih sayangnya terhadap Santi." Santi dan Irma saat itu kebingungan tapi masih tetap tersenyum meskipun sepersekian detik mereka tidak mengerti apa yang diucapkan oleh sang ibu. Dan mereka baru mengerti apa yang diucapkan oleh ibunya Laras ketika penerbangan esok harinya dan selanjutnya. Karena setelah kecelakaan Laras, jumlah pramugari di setiap penerbangan selalu bertambah satu orang dari seharusnya. 1, 2, 3, 1,